minggu lalu habis operasi udah berjalan lancar. Kalau orang tanya kenapa, kok bisa tiba-tiba ada benjolan di kepalanya. Kemudian iya. Pakai filter enggak? Mana sayang? Mana sini kak? Ya, Ayo lah, cantik ya tuh. Udah cepetan, ayo gue harus cabut. Kamel, dapat kabar saya infonya suami habis operasi ya. Oh iya. Ada benjolan di kepala ya. Seperti apa sih Kamel ceritanya Kamel? Ya suamiku minggu lalu habis operasi udah berjalan lancar. Kalau orang tanya kenapa, kok bisa tiba-tiba ada benjolan di kepalanya, kan botak tuh, jadi kelihatan. Tertekan begininya. Ya karena yang namanya kalau gitu benjolan bisa terjadi sama siapapun juga ya. Cuma karena Tyson itu ada riwayat keluarga, kan kakaknya dulunya kanker payudara. Jadi kita nggak mau nunggu-nunggu, ya udah langsung diangkat. Dan Hasilnya diagnosanya baru keluar kemarin, puji Tuhan hanya tumor jinak, bukan tumor ganas, artinya bukan cancer. Puji Tuhan, alhamdulillah. Benjolan sebenarnya udah cukup lama mbak, 2 tahun, tapi kan pertama kecil tuh, lama-lama kok kayak makin membesar, terus agak memerah gitu loh. Jadi ya kira kita mikir daripada ntar makin gede dan karena dia botak jadi makin kelihatan orang kalau ketemu tuh apaan tuh gitu, kepalanya kok ada benjolan gitu. Jadi kita pikir dari dia diangkat aja benjolannya gitu. Tapi benjolannya sampai sakit? Sakit kepala enggak, cuma kan bentuknya kan mengganggu ya, kalau dicukur tuh kan kena terus gitu. Kenapa mas? Kalau disakit di kepala sih enggak, cuma ya itu tadi karena dia botak jadi kelihatan banget gitu. Jadi kan bentuk kepalanya gak ada rambut, terus ada tiba-tiba ada benjolannya gitu. Biasa aja yang protek gimana sih, pakai diprotek-protek. Udah biasa aja. Enggak, justru Tyson itu 14 tahun tinggal di Indonesia, ini baru pertama kali masuk rumah sakit. Itu pun kan bermalam karena operasi, karena kan ditidurkan kan gitu. Terus kita kan pakai insurance, ada ketentuan dan segala macamnya. Basically ya bukan takabur, tapi puji Tuhan dia kan pola hidupnya cukup sehat gitu. Jadi ya ini selama 14 tahun hidup di Jakarta baru pertama kali opname. Kondisi sekarang gimana dengan makanan yang harus Agak nyut-nyutan masih, karena kan masih stitchesnya masih di kepala tuh masih jelas kan, baru ditarik kemarin, terus udah gitu agak gatel karena kayak luka, mungkin kalau misalnya kan tuh disayat kan mbak, jadi kayaknya mulai mau kering, jadi kayaknya gatel gitu. Kontak matahari, jadi kayak kemarin anakku ada sports day, lomba lari, terus anakku menang yang kecil, dia tuh bapaknya nggak bisa datang karena panas, jadi nggak bisa kontak langsung sama matahari. Nge-gym lagi nggak boleh dulu, karena kan tuh abis biar walaupun operasinya nggak operasi besar, tapi tetap aja kan tuh bagian kepala banyak sarafnya mbak. Biasanya 1 bulan sih mbak, setelah itu mulai harus olahraga segala macam, aktivitas balik lagi normal. Alright. Nggak, kalau kerja besokannya sehari rest, abis itu udah balik lagi kerja. Cuma olahraga berat ya nggak boleh, kontak matahari ya nggak boleh gitu. Sama mungkin makanan kayak seafood apa segala macam, karena masih ada bekas lukanya gitu, jadi kayaknya takutnya alergi, takutnya infeksi gitu. Tapi kalau dari mungkin Kalau Tyson emang hidupnya lumayan cukup sehat ya mbak gitu. Terus ada olahraganya rajin, terus tidurnya juga jam 9, jam 10 udah tidur ya, kayak lebih stres bini ya deh. Jadi kalau Tyson kayaknya basically hidupnya cukup sehat, tapi namanya begitu kan bisa terjadi pada siapapun dan it's just random happen kan gitu. Kenapa? Kadang-kadang kita juga nggak tahu penyebabnya kenapa gitu. Mudah-mudahan enggak ya mas, dalam nama Yesus jangan sampai. Mudah-mudahan itu hanya memang tumor jinak. Tuhan jauhkan, walaupun misalnya kita tahu nggak mau jadi parno gitu, makanya kemarin kita langsung memutuskan langsung dioperasi aja. Jadi alasan penyebabnya mbak belum tahu. Iya, random aja terjadi, bisa kayak masih tiba-tiba ada aja benjolan apa segala macam gitu. Oke, sudah. Terima kasih buat semua wartawan, Jande. lagi